akses di Elina. Jadi sebetulnya ketika Anda akses di Elina itu sudah merupakan presensi Anda. Nah biasanya kalau saya kasih kelas tambah, maksudnya tatap muka seperti ini, ya itu mau ikut atau enggak ya monggo terserah. Jadi tapi materinya itu sudah saya upload di Elina. Nah begitu juga dengan tugas, itu biasanya sudah saya upload di Elina. Nah nanti biasanya untuk absen untuk setiap materi perkuliahan, jadi kayak sekarang ini yang materi pertama soal pelabuhan, itu biasanya saya buka kira-kira sekitar 5 harian lah, karena saya tahu ini kelas B sama kelas C, jadi banyak mayoritas yang sudah bekerja dan ini banyak kegiatan jadi saya biasanya lebih fleksibel, saya buka 5 hari, jadi Anda punya kesempatan selama 5 hari untuk akses materi tersebut. Ketika Anda akses materi tersebut, Anda dihitung sebagai mengikuti kuliah tersebut. Jadi biasanya saya buka sekitar 5 harian, sekitar 4 sampai 5 hari tergantung nanti. Nah, cuman memang akhirnya nanti kalau memang di materi itu ada kelas, maksudnya ada tatap muka, ya memang akhirnya Anda tidak bisa mengikuti tatap mukanya aja, tapi Anda tetap masih bisa dapat materinya dengan mengunduh di Helina. Itu ya. Ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ya, oke. Sekarang kita lanjut ya. Ini saya lihat di sini untuk kelas B sama kelas C ini memang rata-rata sudah banyak yang bekerja. Banyak juga ada yang mungkin yang kebanyakan di dinas PU ya, yang untuk kelas C ya. Enggak, Pak. Oh ya, ya jadi intinya materi saya itu cuma kita refresh saja. Jadi terutama untuk pelabuhan ini karena memang kita sebetulnya core-nya bukan ini mata kuliah pilihan, kalau nggak salah ini mata kuliah lapangan terbang dan pelabuhan. Kebetulan saya juga dikasih amanah sama jurusan untuk ngajar pelabuhan. Jadi memang di awal perlu saya tekankan juga, jadi yang akan kita pelajari untuk masalah pelabuhan sekarang ini lebih ke pengetahuan dasarnya, karena memang kalau kita mau benar-benar mengerti masalah pelabuhan itu memang butuh lebih banyak, maksudnya gini, porsinya harusnya lebih banyak, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ini bisa jadi bekal, bisa jadi istilahnya pengetahuan tambahan lah tentang pelabuhan, dan yang akan saya sampaikan ini juga apa yang sedikit banyak apa yang saya mengerti, saya pahami tentang materi pelabuhan. Oke, sebelumnya ada yang bekerja di pelabuhan mungkin di Dishub atau apa? Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Oke, saya coba sharing ya, sharing materi saya. Nanti sambil saya jelasin, sambil nanti kalau memang ada pertanyaan, monggo bisa langsung ditanyakan ya.
Nah, oke. Eh, bisa lihat ini ya, handout-nya ya. So, Ya, oke. Jadi sekarang kita coba ya sekilas untuk mempelajari masalah pelabuhan, sekilas tentang pelabuhan. Eh, Mungkin kenapa materi pelabuhan kok eh, ada sangkut pautnya, maksudnya kok bisa dimasukkan ke merupakan salah satu bagian dari merupakan bagian salah, maksudnya gini, kenapa kalau di teknik sipil kita juga belajar masalah pelabuhan, masalah apa ya, karena sebetulnya teknik sipil itu memang sangat luas sekali, dan salah satu cabang di teknik sipil itu juga ada yang mengungkap masalah transportasi. Nah, transportasi itu juga ada hubungannya ada dengan pelabuhan, lapangan terbang. Nah, memang untuk pelabuhan ini memang kita butuh sesuatu yang lebih spesifik karena kita berhubungan tidak hanya dengan struktur dengan struktur sipil, tapi kita juga ada berhubungan dengan air dan hal yang terkait lainnya ya. Oke, jadi perkenalkan mungkin yang ada yang sudah pernah ikut kelas saya sebelumnya di mata kuliah yang lain. Oh ya, ekonomi teknik ya. Oke, eh ya, jadi mungkin untuk yang belum, nama saya Rizal, ya, saya biasanya ngajar untuk mata kuliah eh, manajemen manajemen konstruksi juga, pelabuhan, ekonomi teknik, ya, dan beberapa mata kuliah dasar seperti statistik, matematika dan oke, ini mungkin sekilas tentang saya. Eh, Ya, kalau mau hubungan dengan saya, oke, monggo. Maksudnya kalau mau ada yang langsung ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke saya. Eh, Memang bisa nanti sudah ada yang tahu nomor WA saya, jadi nanti mungkin bisa di-share ke temannya ya. Kalau memang ada yang mau membutuhkan bisa langsung WA ke saya, tapi saya biasanya kalau ada apa-apa eh, biar tidak rancu, tidak, biasanya saya hubungannya dengan ketua kelas. Jadi kalau ada tugas, ada apa gitu, saya biasanya hubungannya cuma dengan ketua kelas. Ini ada gini, nanti tolong disampaikan ke temannya, nanti begini. Nah, kalau nanti memang butuh forum untuk kita diskusi atau apa, ya kalau memang perlu ya kita buatin kelas meeting apa tatap muka seperti ini. Jadi kita bisa lebih mudah untuk berdiskusi. Itu ya. Soalnya kalau sementara ini kok saya lebih prefer tidak pakai grup WA ya, karena grup WA-nya kita sudah terlalu banyak. Jadi nanti ya enggak apa-apa lah, nanti kita lihat perkembangannya gimana. Kalau memang dibutuhkan kita perlu bikin grup WA ya kita akan buat grup WA. Oke, untuk deskripsi mata kuliah ini, sebetulnya materi perkuliahan pelabuhan ini bagian dari mata kuliah lapangan terbang dan pelabuhan. Kita melakukan ini di minggu ke-9 sampai ke minggu ke-16, jadi mulai setelah UTS kemarin sampai nanti kita sampai UAS ya. Materi pelabuhan ini memberikan pembelajaran tentang definisi, jenis, konsep, dan dasar perencanaan dan pengembangan pelabuhan. Targetnya memang dengan hanya cuman 8 pertemuan, memang saya targetnya tidak terlalu muluk-muluk. Jadi memang nantinya memang tidak bisa, dalam tanda kutip ya, tidak bisa Anda langsung mendesain sebuah pelabuhan sendiri, cuma nanti ada setidaknya Anda mengerti dan konsep dasar kalau mau merencanakan bagaimana sih, gitu ya. Apa aja sih yang harus diperhatikan di pelabuhan itu. Terus jadi ketika Anda di lapangan, saya yakin nanti suatu saat ketika Anda pernah akan
akan masuk ke area pelabuhan, akan berhubungan ke pekerjaan dengan pelabuhan, Anda pasti akan, oh ini ternyata, oh ini begini. Jadi istilahnya kalau kata orang ya biar tidak gaptek-gaptek banget lah. Itu ya. Oke. Untuk pokok bahasannya, oh ya sebentar, ini target pembelajaran ini, ya ini pelaksanaan pembelajaran menggunakan media online daring Elina. Jadi setiap tatap muka itu absennya dihitung dari ketika Anda ngeklik di Elina nanti, tapi tetap biasanya di tiap materi itu saya buka antara 4 sampai 5 hari. Jadi Anda bisa bebas untuk ngeklik di hari-hari itu, karena saya tahu ini kelas B, kelas C itu biasanya butuh waktu yang lebih longgar lah. Ya, saya paham itu. Begitu juga dengan nanti ujian dan tugas, itu bisa diupload di Elina langsung. Jadi tolong jangan, kalau ada tugas sebisa mungkin uploadnya langsung ke Elina, karena kita nanti kalau Anda ke upload mengumpulkannya atau apanya person tidak akan terekod oleh sistem. Ya, jadi kenapa kita menggunakan Elina, supaya nanti Anda terekod oleh sistem, Anda uploadnya kapan, jam berapa, itu sehingga nanti di akhir semester kalau ada apa-apa, maksudnya bukan ada apa-apa, jadi kita semua bisa tahu, oh Anda uploadnya tugas yang pertama, umumnya nanti ada tugas, uploadnya tanggal sekian, jam sekian, itu semua terekod semua gitu ya, jadi kita biar sama-sama enaknya. Dan itu juga biasanya kalau untuk tugas itu saya juga biasanya kasih waktu ya bisa dirundingkan lah, maksudnya kita tahu mungkin ya sekitar semingguan atau apa gitu, atau kalau nanti memang membutuhkan waktu lebih ya nanti kita bisa diskusikan lagi ya. Terus untuk materi eh, untuk materi pokok bahasan, yang pertama nanti ini kita akan melakukan membahas tentang pengenalan pelabuhan. Yang kedua nanti mungkin kita akan masuk ke regulasi terkait pelabuhan di Indonesia. Lalu kita masuk ke konsep dan metode perencanaan pelabuhan. Lalu kita juga akan membahas masalah fasilitas perairan. Lalu mungkin yang terakhir nanti ada dasar perencanaan terminal. Jadi ini kurang lebih ada 5 item ini nanti yang akan kita coba jabarkan selama kurang lebih 8 pertemuan ini. 7 pertemuan, 8 pertemuan karena pertemuan yang terakhir itu adalah UAS-nya ya. Ini buku referensi. Buku referensi kita ada beberapa, mungkin nanti kalau mungkin di itu yang paling gampang itu bukunya Bambang Triatmojo itu pelabuhan. Kira bukunya kayak gini nih. Ini buku bahasa Indonesia yang cukup mudah dimengerti. Nanti penjelasannya juga sangat mudah di situ ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengenalan pelabuhan. Oke, sebelum kita masuk ke pengenalan, masuk ke materi, mungkin ada yang perlu mau ditanyakan? Pak, mohon maaf, slide-nya nggak jalan, Bapak. Oh, slide-nya ada jalan. Oke, sebentar. Oke, share lagi. Berhenti di mana tadi? Tadi masih di halaman pertama, Bapak. Oh iya, sebentar. Oke, tak rubah. Mungkin terlalu berat, tak rubah pakai yang PDF aja.
Jadi kalau yang PDF-nya udah nampak ya? Sudah, Bapak. Ya, coba. Oke, sekarang kita oh ya, ini tadi ya. Ini sekilas tadi tentang saya. Terus itu ada email, mungkin nanti bisa kalau memang mau perlu bisa kontak saya, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau apa bisa ini kontak ke saya. Kalau mau lihat WA juga enggak apa-apa, nanti ada mungkin tanya ke Mas Atma itu sudah ada nomor saya, atau yang sudah pernah ikut kuliah saya nomornya tetap sama seperti yang itu ya. Oke, ini outline perkuliahannya. Jadi seperti tadi kita akan membahas setidaknya kita usahakan kita bisa kelima ini tadi. Oke. Oke, ini referensi buku. Oke, ini masuk untuk ini memang Meet ini tidak seenak pakai Zoom. Cuman kalau Zoom itu harus pakai yang berbayar. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama. Oke, sebelum masuk ke materi pertama, ada yang perlu ditanyakan dulu? Enggak ya? Lanjut ya. Lanjut dulu. Mengenai pelabuhan. Nah, pelabuhan. Jadi sebetulnya dalam bahasa Indonesia arti kata pelabuhan dapat diartikan atau sering dihubungkan dengan dua, yaitu bandar dan pelabuhan. Jadi mungkin Anda ini ya mungkin Anda sempat dengar juga bandar, pelabuhan. Jadi kalau bandar mungkin kayak apa ya bandar? Ya, jadi itu di situ perbedaannya itu sebetulnya kalau bandar itu adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang dan angin untuk pelabuhan dan kapal-kapal. Menunjang kinerja menghindari kecelakaan dan dimungkinkan dapat jadi dalam bekerja. Pelaksanaan program K3 ini dilakukan berada di lapangan. Penyedia beberapa program K3 pada PT KAI yaitu penyediaan alat pelindung diri berupa helm digunakan selama berada di lingkungan kerja dan diberikan 1 tahun sekali. Kemudian kacamata pelindung wajib digunakan selama proses pengecekan lokomotif. Ada yang lagi di KAI. Ya Pak, ini Pak, waktu Meet ini berbenturan dengan Pak, mata kuliah lain Pak. Dengan jalan kereta api Pak. Jadi tadi kelihatannya waktu presentasi jalan kereta api. Oh, siapa? Pak Iwan. Pak Iwan ya Pak. Enggak apa-apa, dilanjutkan Pak. Jadi yang lain tahu juga. Oh gitu. Oh, sampai jam berapa materinya Pak Iwan? Pasti Pak. Tergantung presentasinya sampai jam berapa. Karena itu kan presentasi teman-teman itu. Oh, waktunya gitu. Gitu. Aslinya jadwalnya kapan Pak Iwan itu? Jam 10.15 Pak. Sabtu biasanya Sabtu. Kalau jadwal aslinya sebelum Bapak pagi. Jam 8. Nah, Pak Iwan memang biasanya jamnya disiangkan Bapak.
Tapi seharusnya jadwal kuliahnya sebelum Bapak. Kak Rizal. Wah, repot iki nek benturan ambil Pak Rektor iki ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Lanjutkan aja, Pak. Karuan, sadung. Ya wis, gini. Enggak apa-apa, udah gini. Jadi gini, enggak maksud saya gini. Saya sebetulnya lebih fleksibel, enggak apa-apa. Wis ben Pak Rektor maksudnya gini. Jadi setelah itu monggo nanti gini didiskusikan sama teman-teman yang lain. Kalau memang mau prefer jamnya mau digeser, enggak apa. Saya enggak apa-apa. Jadi maksudnya mau mulainya agak siangan juga enggak apa-apa. Jadi mungkin sekitar jam monggo nanti didiskusikan ya di sini ya. Nanti didiskusikan bareng nanti si Mas Atma atau siapa gitu nanti atau salah satu bisa menghubungin saya kira-kira enaknya mau dibuat berapa gitu ya. Soalnya nanti kalau dibarengin ya soalnya materi Pak Iwan itu ya soalnya juga materinya ini materi yang tidak bisa maksudnya gini masalah kereta api itu juga tidak semua tempat ada gitu loh. Jadi materinya juga materi jarang gitu. Eman nanti. Itu ya. Oke. Saya lanjut dulu aja deh. Oke. Oke, siapa? Ya, Pak, siapa? Ya. Oke. Jadi yang membedakan antara bandar dengan pelabuhan itu sebetulnya kalau pelabuhan itu di situ ada fasilitas terminal. Jadi kalau intinya begitu, kalau bandar itu ya sudah jadi kayak umumnya dia hanya tempat untuk berlabuh, tempat di situ dia ada dock dan mungkin ada perbaikan kapalnya, ada selain ada perbaikan kapal ya mungkin dia nanti ada fasilitas-fasilitas yang ngisi bahan bakar atau apa. Cuman yang membedakan dia tidak ada terminal. Jadi dia tidak ada ini apa jasa terminalnya. Jadi itu yang sebetulnya yang membedakan aja antara bandar sama pelabuhan. Jadi nanti Anda akan bisa ketika Anda mungkin kayak gimana kayak pelabuhan di mana di Muncar atau di mana gitu ya yang TPI atau apa itu bisa dikatakan itu adalah sebuah bandar bukan sebuah pelabuhan karena dia tidak punya terminal ya tapi sama-sama itu ya sama-sama pelabuhannya jadi itu mungkin agak dibedakan sedikit nanti ada perbedaan di situ. Oke. Nggak keluar ya presentasinya ya? Iya, Pak. Ini belum. Oke. Nah, ini definisi pelabuhan. Jadi tempat yang terdiri dari daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat pelabuhan berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Jadi ini definisi tentang pelabuhan ini sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Nah, ini yang membedakan di bawah ini. Terminal adalah fasilitas pelabuhan. Ya, jadi yang tadi itu yang membedakan antara pelabuhan dengan bandar. Ketika sebuah pelabuhan itu ada terminalnya, jadi terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri dari kolam sandar, tempat kapal bersandar atau tambat,
tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan atau tempat bongkar muat barang. Sehingga dia akan menjadi sebuah port, sebuah pelabuhan. Bukan bukan bandar. Jadi dia sudah menjadi sebuah terminal, sebuah pelabuhan di situ. Nah, ada juga kita mengenal namanya terminal khusus. Adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Sesuai dengan Kemenhub itu Kemenhub 20 tahun 2017. Contohnya paling mudah itu adalah terminal khusus punyanya Semen Gresik, punyanya Petrokimia, ya. Jadi dia di luar pelabuhan Tanjung Perak, tapi dia punya pelabuhan sendiri, tapi dia hanya untuk melayani kepentingannya dia sendiri, ya, terminal khusus. Itu hampir sama dengan terminal untuk kepentingan sendiri, TUKS. Jadi adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri. Jadi kayak punya petrokimia, punya smelting, punya apa, mereka punya sendiri. Tadi kalau terminal khusus tadi itu contohnya itu yang lebih menyasar adalah seperti TPS, terminal peti kemas. Ya, jadi terminal khusus untuk peti kemas. Nah, itu kalau terminal untuk kepentingan sendiri tadi kayak punya semen, kayak punya petro, kayak punya smelting, itu yang termasuk dalam terminal untuk kepentingan sendiri. Kalau terminal khusus itu kayak TPS, terminal peti kemas Surabaya, nah itu contohnya. Oke. Nah, ini peran dan fungsi pelabuhan. Jadi perannya banyak sebenarnya, melayani kebutuhan perdagangan domestik dan internasional dari daerah hinterland di mana pelabuhan tersebut berada, membantu agar berjalan dan berputarnya roda perdagangan dan pengembangan industri regional, menampung pangsa pasar, menyediakan fasilitas transit, dan membuka isolasi daerah atau pulau terpencil. Jadi kalau kan biasa itu kalau umpamanya ada sebuah daerah gitu ya, ada sebuah daerah Anda mau mengembangkan, mau apa, itu biasanya pemerintah pusat akan membuat sebuah pelabuhan di sana. Ya. Jadi itu karena pelabuhan itu fungsinya adalah sebagai mata rantai sebenarnya. Dia menghubungkan antara satu titik ke titik yang lain, ya. Jadi membuka sebuah daerah itu hanya bisa dilakukan ketika kita membuat sebuah garis hubungan baru dengan daerah tersebut. Nah, pelabuhan itu adalah salah satu titiknya. Salah satu titik dari fungsi dari pelabuhan adalah dia sebagai link mata rantai dari proses transportasi. Dia pelabuhan juga sebagai interface, jadi titik temu dari berbagai macam kepentingan, mempertemukan beberapa moda transportasi. Jadi mulai dari moda darat itu dia pasti akan berhentinya nanti ketemunya di pelabuhan. Contoh sederhana di Tanjung Perak itu ada yang memperhatikan enggak kalau di sana itu ada jalur kereta. Nah, jalur kereta yang ke pelabuhan itu adalah link mata rantainya. Jadi dari pelabuhan dia ada mata rantainya untuk menyebar kemana-mana. Makanya di situ ada jalur kereta di sana. Terus begitu juga ada biasanya pasti ada dengan terminal juga, pasti ada terminal dulu. Makanya dulu terminal paling besar di Surabaya adalah terminal Jembatan Merah, kan? Karena dia memang mendekati dengan pelabuhan Tanjung Perak. Dan dulu memang di daerah waktu era tahun 80 itu kalau di daerah Perak sana sendiri pun juga ada terminalnya, dan setiap bis
coba perhatikan, kalau setiap bis itu pasti bis dalam kota ya, pasti ada jurusan ke pelabuhan, antar pelabuhan, pasti ada itu ke pelabuhan. Makanya itu yang membuat pelabuhan itu adalah sebuah titik temu dari berbagai macam moda transportasi. Ya, terus pelabuhan juga sebagai gateway, sebagai pintu gerbang dari sebuah negara atau sebuah daerah. Industri entity mempunyai menjadi sebuah kesatuan industri nasional dalam sistem logistik ya itu tadi. Jadi dia pelabuhan itu meng-create sebuah lingkungan di mana semua perekonomian, perindustrian, apa itu semuanya bisa terfasilitasi di sebuah pelabuhan. Jadi kalau gampangannya begini deh. Kalau Anda lihat daerah paling sibuk di Surabaya itu sebetulnya adalah daerah Pelabuhan Tanjung Perak. Daerah paling sibuk dan semua ada di sana. Ya, semua ada di sana, kegiatan semua ada di sana. Semua bisa ditemuin di sana. Ya. Karena semua perdagangan pasti larinya akan ke sana. Sebetulnya fungsi ini juga sama dengan fungsi yang ada di lapangan terbang. Cuman karena pertimbangan biaya, pertimbangan kemudahan, pertimbangan banyaknya yang bisa di jadi pertimbangan banyaknya kemudahan dalam maksudnya gini dengan biaya dan apa, makanya membuat pelabuhan itu dia lebih banyak maksudnya gini, orang lebih cenderung untuk menggunakan fasilitas pelabuhan daripada bandara untuk saat ini ya, jadi untuk saat ini. Nah, berikutnya jadi ya ini bisa maksudnya gini, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, sebetulnya di pelabuhan itu ya itu tadi, semua kegiatan ada di pelabuhan semua. Terus tujuan pembangunan pelabuhan itu membuka daerah terbelakang seperti tadi. Jadi kalau mau ada, umpamanya pemerintah mau mengembangkan daerah terpencil, di mana umpamanya ada pulau yang itu ada potensi, pasti akan dibuat bandara. Kalau dia bandara udaranya dia pasti ada dua alternatif, dia akan membuat lapangan terbang atau membuat pelabuhan, ya keduanya itu. Nah nanti tinggal perkara mana yang lebih ekonomis dan mana yang lebih masuk akal untuk dilakukan lebih cepat, gitu ya. Menunjang pertumbuhan ekonomi kawasan, menunjang keperluan tertentu seperti untuk pelabuhan khusus. Jadi seperti yang tadi saya garis besarnya sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Oh, dia enggak mau kalau begitu. Nah. Caranya gini aja. Nah, berikutnya ini. Jadi pelabuhan itu juga ada hierarkinya, ya. Jadi pelabuhan itu ada kelasnya. Yang pertama itu adalah pelabuhan utama. Yang kedua adalah pelabuhan pengumpul, dan yang ketiga adalah pelabuhan pengumpan. Ya.
Jadi pelabuhan utama ini kenapa pelabuhan utama yang fungsi pokoknya untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkut laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Nah, yang di bawah pelabuhan utama itu ada namanya pelabuhan pengumpul, yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah. Ya, jadi kelasnya itu yang lebih kecil. Kelasnya lebih kecil itu namanya pelabuhan pengumpul, dan yang berikutnya adalah pelabuhan pengumpan. Fungsi pokoknya adalah kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang. Ya, sama seperti itu. Jadi dia lebih kecil. Jadi nanti kita lihat ada mungkin bisa lebih tahu lebih jelas lagi gambarannya di selanjutnya. Nah, ini sekarang adalah jenis pelabuhan. Bisa kita breakdown seperti ini. Kita breakdown seperti ini. Ini kita permudah ya, jenis pelabuhannya bisa kita permudah. Jadi ditinjau dari fungsi perdagangan. Jadi pelabuhan bisa dilihat dan ditinjau dari fungsi perdagangan nasional atau internasional. Itu bisa dibagi menjadi pelabuhan laut dan pelabuhan pantai. Ditinjau dari segi penggunaannya. Itu bisa kayak pelabuhan ikan, pelabuhan minyak, pelabuhan barang, pelabuhan penumpang. Di segi dari penyelenggaranya, pelabuhan umum atau pelabuhan khusus. Ditinjau dari segi pengusahaannya, pelabuhan yang diusahakan, pelabuhan yang tidak diusahakan. Ditinjau menurut letak geografis, pelabuhan alam, sama buatan. Nah, ditinjau dari segi kelasnya, pelabuhan kelas utama, 1, terus sampai kelas 4. Ini tadi, yang masuk ke klaster pelabuhan utama, pengumpan, ada 3 tadi. Sama yang terakhir tadi pelabuhan pengumpan, pengumpul dan pengumpan. Nah, ini kegiatan. Jadi kegiatan usaha pokok pelabuhan itu kan ada pertambangan, energi, kehutanan, sesuai kan banyak sekali ini ya. Banyak sekali contoh-contohnya. Nah, ini jenis pelabuhan berdasarkan usaha pokoknya. Kalau pelabuhan ikan itu dia berada ini kita berdasarkan pengelolanya ya. Pelabuhan ikan itu dia dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelabuhan minyak dan gas Kementerian ESDM, Perhubungan dan ESDM. Ya. Terus ini kayak pelabuhan Cilacap, pelabuhan apa ini minyak dan gas ya. Terus kayak kalau untuk kayak pelabuhan barang itu Menteri Perhubungan, peti kemas juga Perhubungan, penumpang, penyeberangan, ASDP, apa itu semua di bawah Perhubungan. Nah juga, yang terakhir ini adalah pelabuhan militer, ini di bawah ke Kementerian Pertahanan. Jadi di Perak itu, kalau Anda lihat di situ ada satu bagian yang punyanya TNI Angkatan Laut ya. Nah daerah teritori itu dikelola sendiri oleh Kementerian Pertahanan ya. Jadi dari Kementerian Perhubungan dia tidak bisa masuk ke sana ya. Begitu. Jadi semua kapal yang ada di sini, semua kapal yang ada yang mau masuk ke Tanjung Perak itu yang mereka berada di bawah Kementerian Perhubungan, dia harus menggunakan jasa sah bandar. Ya, harus menggunakan jasa sah bandar kecuali kapal-kapal militer. Ya, karena kapal militer mereka di bawah Kementerian Pertahanan, jadi di luar Kementerian Perhubungan. Nah, secara umum untuk pelabuhan umum di Indonesia itu dibagi menjadi 4. Kita persero ya. Jadi
yang punya jalurnya, jadi gini ya, yang punya jalurnya, yang berwenang atas jalurnya itu adalah Kementerian Perhubungan, ya, Kementerian Perhubungan Laut. Kementerian Perhubungan itu yang punya wewenang atas jalurnya. Namun yang mengelola terminalnya, yang mengelola pelabuhannya itu adalah BUMN Pelindo, ya, PT Pelabuhan Indonesia. Itu ya. Jadi jangan sampai ini. Jadi kalau Anda di Perak itu ada Pelindo, dia yang mengelola terminalnya, tapi yang punya jalurnya itu punyanya Kementerian Perhubungan, punyanya Sah Bandar. Ya, Sah Bandar itu di bawah Kementerian Perhubungan Laut. Itu ya. Kalau di Indonesia dibagi menjadi 4, itu Pelindo 1 sampai Pelindo 4, Medan, Jakarta, Surabaya, sama Makassar. Nah, ini pembagiannya. Pembagiannya di Indonesia itu seperti ini. Kalau kita lihat dari pelindonya ya, dari pengusahaan untuk pengangkutan umumnya itu, Pelindo 1 itu di ujung Sumatera yang sana, Pelindo 2 itu Jawa Barat, Sumatera bagian bawah, sama Kalimantan yang bagian barat, Kalimantan bagian barat sebelah sini. Pelindo 2, Surabaya itu masuk Pelindo 2, itu sampai ke sini Bali apa semua itu masuk ke Pelindo 2. Ya, ini masuk ke Pelindo 2. Nah, oke, Pelindo ya, terus lalu ini sini. Ini yang zona hijau, ini untuk zonanya Pelindo 4. Ya, Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. Yang hijau ini Pelindo 4 sampai ke Irian. Pusatnya ada di Kasar. Nah, ini pengelolaan pelabuhan khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu pelabuhan. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum kecuali keadaan tertentu dengan izin pemerintah. Pelabuhan khusus dibangun oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta yang berfungsi untuk pelaksana pengiriman hasil produksi perusahaan tersebut. Pelabuhan Mastion, pelabuhan petrokimia, pelabuhan semen Gresik, terus pelabuhan LNG Arun di Aceh yang digunakan untuk mengirim produksi gas alam cair ke luar negeri. Punyanya pabrik aluminium Asahan di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Itu adalah pelabuhan-pelabuhan khusus. Ya, pelabuhan semen Tuban. Ya, itu adalah pelabuhan-pelabuhan khusus. Nah, ini. Jadi mungkin ini yang lebih mendekati ke definisi kita secara bahasa tadi di awal, yaitu pelabuhan yang diusahakan dan pelabuhan yang tidak diusahakan. Pelabuhan yang diusahakan itu ketika kapal-kapal menggunakan jasa pelabuhan tersebut dikenakan sebuah biaya karena di situ ada yang mengelola. Tapi beda dengan pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan. Contohnya kayak pelabuhan Sendang Biru di Malang, pelabuhan Sapeken di Madura, itu tidak masuk ke kategori yang pelabuhan yang diusahakan. Mereka ada pelabuhan yang tidak diusahakan karena tidak dikenakan biaya seperti biaya cukai dan segala macamnya ya. Nah, ini adalah gambaran singkat jaringan pelayaran yang ada di Indonesia. Ini data ini diambil 2013, Kemenhub 2013. Segini ruwetnya, dalam tanda kutip ya, segini ruwetnya alur pelayaran yang ada di Indonesia. Jadi karena negara kita adalah negara kepulauan, jadi sebetulnya kalau seperti saya pribadi, mungkin ada beberapa dosen kita mungkin ada yang alumni dari, karena saya alumni dari Teknik Kelautan, dulu S1 saya di Teknik Kelautan, jadi saya lebih memandang
yang paling ideal untuk menghubungkan antar pulau itu sebetulnya bukan jembatan, tapi yang menghubungkan itu adalah moda transportasinya adalah moda transportasi laut, karena dia akan lebih efektif dan lebih efisien. Jadi yang menghubungkan antara pulau itu seperti itu. Jadi memang inilah jadi gambaran kenapa pelabuhan itu di Indonesia punya peran yang sangat vital sekali perannya di Indonesia, karena dia menghubungkan dari sekian banyak titik itu, dan itulah memang kegiatan perekonomian kita di Indonesia ya seperti ini gitu. Kita bisa lihat di situ ada pelabuhan komersialnya ada 111, pelabuhan non komersialnya ada 1129, untuk pelabuhan terminal khususnya ada 914. Nah, ini adalah jadi total ada 2.154 pelabuhan di Indonesia. Ini data 2013. Dan saya yakin ini sudah bertambah. Karena ada beberapa pelabuhan baru yang sudah beroperasi setelah 2013. Nah, ini yang perlu jadi perlu kita ketahui juga. Di daerah pelabuhan itu ada dua, maksudnya begini, kalau kita ngomong daerah pelabuhan itu sebenarnya ada dua batasan, ada dua area. Yang pertama adalah daerah lingkungan kerja, yang kedua adalah daerah lingkungan kepentingan. Kita sebut daerah lingkungan kerja adalah wilayah wilayah perairan dan daratan, ada pelabuhan atau terminal, daerah lingkungan kerja. Daerah lingkungan kerja itu adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Nah, yang satunya lagi adalah daerah lingkungan kepentingan. Daerah lingkungan kepentingan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Ya. Daerah lingkungan kepentingan digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan. Terus yang kedua, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang. Oke, ini kalau Anda lihat, ini di ujung barat Pulau Madura. Ini kalau Anda lihat ini di sini, yang namanya daerah lingkungan kerja itu adalah yang biru tua ini. Ini yang masuk ke daerah lingkungan kerjanya dari pelabuhan tersebut. Nah, daerah lingkungan kepentingan itu adalah yang biru ini, biru muda. Nah, ini daerah ini. Daerah ini tetap di bawah, maksudnya di bawah satu regulasi, cuman untuk kegiatan yang A sampai G ini dilakukan di area yang biru muda ini. Nah, yang kepentingan yang utama itu dilakukan di area yang biru tua. Nah, ini adalah daerah Tanjung Perak. Ya. Ini adalah, kita bisa lihat di sini. Nah, batas wilayah ini. Batas daerah perairannya. Jadi ini yang biru muda ini adalah tadi apa? Ini daerah lingkungan kepentingan. Yang biru muda ini adalah daerah lingkungan kepentingan. Nah, yang biru tua ini adalah daerah lingkungan kerjanya. Daerah lingkungan kerjanya ini yang biru tua ini. Nah, yang daerah kepentingan adalah daerah yang ini. Oke. Nah, yang merah ini adalah alur pelayarannya, alur masuknya. Jadi kapal oleh sah bandar, oleh regulator hanya boleh dibolehkan. Ini kalau biasanya kapal akan sebelum masuk daerah ini, daerah 6 biasanya kalau pernah dengar daerah Karangjamuang. Karangjamuang itu ada di atas sana, daerah Karangjamuang itu
kapal akan lego jangkar dulu di sana sebelum dia dapat otoritas untuk masuk, ya, otoritas untuk masuk ke pelabuhan. Dia akan lego jangkar dulu di sini sambil nunggu pandu laut, jadi pandu itu ada dua, yaitu pandu laut dan pandu bandar. Nah, pandu laut itu bekerja di area yang biru muda ini. Jadi dia mengawal kapal yang ada di sini yang akan masuk ke area pelabuhan. Dia akan dikawal di sini sesuai dengan antrian. Dia akan dikawal sampai masuk ke daerah sini. Nah, setelah dia masuk ke daerah yang biru ini, nah, nanti dia akan diambil alih oleh namanya pandu bandar untuk disandarkan. Ya, untuk disandarkan. Nah, itu sekilas tentang regulasinya, tentang gambaran tentang pelabuhan. Bagaimana sih pelabuhan itu? Ada berapa sih zona-zona pembagian di pelabuhan itu? Jadi memang pelabuhan itu dia sangat kompleks, bukan sangat kompleks ya, istilahnya gitu. Jadi dia adalah gabungan dari beberapa pengusahaan yang jadi ada beberapa regulator di sana, gitu ya, dari Kementerian Kelautan, dari Kementerian Perhubungan, juga ada dari BUMN. Ya. Sama tergantung dia pelabuhannya apa. Ini adalah sekilas tentang pelabuhan Tanjung Perak ya. Lalu ini nanti mungkin nanti di slide-nya bisa diperjelas lagi. Jadi nanti ada area untuk percobaan layar, area biru muda ini area untuk percobaan layar, ini ada di sini. Terus area untuk kapal mati juga ada. Terus kalau tidak salah ini adalah nah nanti coba nanti di gambar berikutnya ini kita bisa lihat. Nah ini Tanjung Perak itu sebenarnya di sini nih, ini yang satu ini. Nah, nanti di sebelahnya ini kan gambarnya match sama sebelah ini kan ya. Jadi yang sudah biru ini adalah daerah pelabuhan. Kita bisa lihat di sini biru ini ada daerah pelabuhan. Kalau kita lihat di sini ada apa saja? Ada punyanya pelabuhannya Petro, ada punyanya Smelting, ada punyanya Pertamina, ada punyanya Semen Gresik. Itu semuanya ada di sini nih. Nah, pelabuhannya ada di sini semua ini. Nah, ini ada pelabuhannya ada di sini semua. Di sini juga ada perawatan kapal, ada DOK, di sini ada PT DOK dan Perkapalan Surabaya, ada Dumas Tanjung Perak di nomor 9 di daerah sini. Nah ini di daerah sini. Daerah sini. Ini punyanya Dumas, kalau di sini ya di daerah sini. Nah, ya, jadi ini gambarannya ya. Jadi di awal tadi kita tahu ini pelabuhannya, ini kita punya areanya, ini kita aslinya ya ini seperti ini yang kita jumpai di Tanjung Perak. Jadi kita biar lebih apa ya? Jadi saya yakin kebanyakan yang di sini adalah domisili di daerah Surabaya, daerah Jawa Timur. Jadi lebih punya gambaran. Oh ini loh, ya lebih bisa melihat oh ini loh pelabuhannya ini dibagi seperti ini. Ya nanti saya sebisa mungkin nanti akan contohnya saya akan buat yang kita bisa lebih mudah melihat ya. Jadi mungkin nanti saya lebih pakai contohnya pakai yang di daerah atau di sekitaran sini aja. Oke, ya. Saya rasa itu untuk minggu ini slide-nya cuma sampai di sini dulu. Nanti kita minggu depan oke. Nah, jadi nanti mungkin kita minggu depan kita akan masuk ke pengembangan pelabuhan dan mungkin tentang regulasinya. Oke, ada yang bertanya kan?
atau perlu mau didiskusikan terkait materi pelabuhan ini yang di minggu ini? Pak, saya izin bertanya. Ya, monggo. Untuk konstruksi sipil pelindung pelabuhan itu kayak contohnya seperti apa ya, Pak? Pelindung pelabuhan itu bisa bisa ada pakai breakwater namanya. Bisa pakai breakwater, bisa pakai seawall, bisa pakai apa, itu nanti kita akan coba bahas di minggu ketiga atau keempat, nanti sekilas jadi supaya Anda tahu juga. Breakwater ada yang apa ya, saya ada gambarnya enggak ya, coba sebentar. Nggak kelihatan. Ya, ada nanti. Oke, nanti kita kita akan, insya Allah nanti kita akan pelajari masalah itu juga. Jadi nanti mungkin kita akan juga sedikit akan mempelajari masalah kapal juga. Jadi biar enggak setidaknya gini, Anda juga mudah-mudahan ada pengetahuan lebih. Jadi kapal itu apa sih? Terus definisi kapal itu kalau dilihat dari ukurannya bagaimana, jenisnya apa aja kira-kira, karena itu berkaitan dengan pelabuhan, karena pelabuhan itu adalah tempatnya kapal gitu kan. Jadi setidaknya nanti kita belajar sedikit mengenai kapal, juga tentang pelindung pelabuhan, yaitu biasanya breakwater. Breakwater itu jadi begini, dia melindungi kolam, jadi gini, di pelabuhan itu ada namanya istilahnya adalah kolam labu. Coba kita lihat Pak, mungkin ada sedikit di sini ya. Nah ini gambar yang ini, saya coba tak besarin ya. Nah, ini gambar yang ini ya. Nah, ini yang kita sebut dengan kolam labu. Kolam labunya itu ini. Ya. Nah, kebetulan ini dia modelnya tidak terbuka. Jadi dia terbukanya itu di luar sini. Sehingga dia cukup terlindung dari gelombang. Nah, bagaimana dengan yang dia langsung berhubungan dengan luar? Nah, diperlukan bangunan struktur khusus yang biasanya adalah breakwater atau jetty juga bisa, atau juga bisa juga dengan seawall. Itu dia intinya dia akan melindungi kolam labuh ini dari gelombang luar. Dia akan melindungi berbentuk begini. Nah, dia akan berbentuk begini. Nanti dia akan masuknya begini dari sini. Itu ya kira-kira ya. Nanti kita akan masuk ke situ di minggu, insya Allah di minggu ketiga kalau nggak salah, minggu ketiga atau minggu keempat, nanti akan saya jelaskan masalah itu ya, masalah breakwater dan jadi bangunan perairan. Jadi bangunan perairan di pelabuhan itu termasuk breakwater, termasuk jetty, termasuk mungkin nanti ada seawall-nya, ada ada rubber dampernya, ada apa. Jadi nanti kita akan pelajari masalah itu ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, untuk yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, saya rasa segitu dulu. Terus Mas Atma nanti mungkin saya coba tolong dibantu ini ya, komunikasi sama yang kelas A ya Mas Atma ya. Iya Pak, baik Pak, siap. Ya, terus tadi tolong juga dikomunikasikan juga ke teman-teman yang lain
mengenai waktu perkuliahan, apakah memang masih maksudnya gini, apakah masih nyaman untuk bukan nyaman, maksudnya apakah kita perlu menggeser ke lebih agak siangan? Monggo enggak apa-apa ya. Jadi nanti saya tolong saya diupdate, jadi nanti saya sesuaikan untuk kelasnya ya. Itu ya. Baik, Pak. Ya, oke. Saya rasa begitu dulu untuk kelas kita hari ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa diterima materinya, bisa ada informasi baru, dan nanti saya tetap kita sama-sama belajar untuk masalah pelabuhan ini. Kalau memang ada yang perlu didiskusikan, mohon kita diskusikan bareng di sini. Dan kalau memang nanti ada pertanyaan yang memang saya perlu waktu untuk menjawab, saya akan bilang saya akan cari jawabannya. Saya seperti biasa juga begitu. Oke, saya rasa begitu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan tetap sehat semua. Ya, tetap semangat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, oke. Sama-sama.